Halo halo halo, ketemu lagi dengan channel Aris Eka Prasetya Official. Kali ini saya akan memberikan sebuah contoh langsung bagaimana cara membuat sebuah pembelajaran online menggunakan yang namanya kelas Sobi. Nah, kita ketahui bahwa ada 3 tahapan pembelajaran online. Yang pertama adalah tahap perencanaan, di mana seorang guru harus membuat sebuah kelas online dengan aturan serta persiapan dalam mengajar. Nah, insya Allah kelas online yang kita pilih pada hari ini adalah Sobi. Mengapa? Karena dalam Sobi nanti kita akan mempraktekkan juga bagaimana untuk menyampaikan materi, entah itu secara langsung maupun secara penugasan atau sekedar berbagi materi dan sebagainya. Dan yang terakhir kita akan membuat sebuah sistem evaluasi dengan cara pemberian tugas dan refleksi serta ujian. Seperti apa? Yuk kita ikuti bersama-sama di mana? Di channel Aris Eka Prasetya Official. Baik, pertama kali silakan kita masuk dulu ke Sobi kita. Masuk dengan sobi.com. Jika sudah punya akun, langsung klik sign in. Ya, kita masuk langsung ke akun Sobi kita. Terus kemudian masukkan email atau akun yang kita miliki ya. Ini saya menggunakan akun Google. Saya sign in menggunakan Google. Kemudian saya pilih untuk Sobi yang saya miliki. Ya, seperti ini contoh. Atau mungkin saya pakai Sobi yang satunya saja. Ini ya, saya pakai Sobi yang akun satunya saja biar nanti nggak bingung ya. Ya, oke. Nah, langkah yang pertama kita adalah membuat kelas ya. Kelas yang sudah kita bikin seperti ini adalah kelas Sobi milik saya ya. Di sini saya sudah bikin yang namanya dua dua jadwal ya assignment, yaitu yang pertama dia adalah latihan soal Sobi, yang kedua adalah kuis melihat video dan menanggapi. Nah, sekarang kita akan buat 3 tahapan sekaligus dalam sistem pembelajaran online. Caranya bagaimana? Silakan kita bikin assignment baru dengan klik ini ya, tombol ini, kemudian pilih new assignment, kemudian kita tulis di sini PBM pertemuan ketiga. Nah, gitu aja ya. Kemudian kita tentukan berakhir pada tanggal berapa, yaitu berakhir nanti pada tanggal 27 ya. Oke, nggak apa-apa, 27. Terus kemudian jamnya adalah jam 12, is oke, nggak masalah. Kita klik down, kemudian kita klik save. Nah, sekarang kita sudah punya yang namanya satu assignment, yaitu PBM pertemuan ketiga. Nah, selanjutnya kita silakan klik ini. Kemudian, nah, kebetulan kita sudah punya ya, ini kelas saya, kita sudah punya beberapa siswa di sini. Nah, sekarang kita akan berikan yang namanya item-item yang akan kita share. Yang pertama adalah share materi. Klik share item, seperti ini. Kemudian kita bikin saja sebuah tulisan atau rekaman, contoh seperti ini. Kita sapa dulu siswa-siswa kita. Selamat datang dalam PBM kelas Sobi di pertemuan ketiga. Semoga kalian masih sehat selalu. Oke, kita posting. Nah, kemudian kita juga bisa menyapa menggunakan langsung ke tujuan pembelajaran. PBM ketiga hari ini akan membahas tentang kedatangan Jepang di Indonesia. Nah, kita posting langsung. Kita langsung memberikan perintah pada mereka, silahkan cek video pembelajaran berikut ini. Nah, kita akan mencari satu video berkaitan dengan materi ini ya. Nah, bagaimana? Kita cari aja di YouTube. Kebetulan ini adalah video saya tentang kedatangan Jepang di Indonesia. Kita cek ya videonya. Pagi-pagi Ini adalah salah satu video pembelajaran yang saya gunakan menggunakan Plotagon. Saya ingin menyampaikan materi pembelajaran menggunakan Plotagon tentang materi kedatangan Jepang di Indonesia.
Nah ini, jadi gurunya nggak nongol gitu ya, Yuk cuma kita diganti sama kartu. dengarkan penjelasan dari Pak Haris saja yuk melalui tentang sejarah Jepang. Kita juga ingin tahu seperti apa sih sejarah Jepang atau masa menemukan Jepang di Indonesia. Kedatangan Jepang di Indonesia tidak dapat dilepaskan. Ya itu ya. Jadi saya juga akan menjelaskan tentang materi-materi tentang kedatangan Jepang seperti ini. Melayu dan Bojonegoro. Ya, itu ada film cuplikan dan sebagainya. Insya Allah mewakili tentang pembelajaran tentang kedatangan Jepang di Indonesia. Selanjutnya, link ini silakan kita bagikan video ini dengan cara salin, kemudian kita masukkan di kelas Subi. Kita paste di sini. Jika sudah, kita klik posting. Nah, otomatis nanti mereka akan mengklik video ini ya. Terus kita beri selanjutnya, kita bisa memberikan sebuah arahan kepada mereka untuk penguatan titik-titik poin tertentu sehingga mereka nanti bisa memahami apa yang kita maksudkan ya dalam tujuan pembelajaran tadi. Nah, sekarang kita bisa memasukkannya itu menggunakan voice note biar nggak terlalu panjang-panjang ya. Kita mulai saja. Kita menggunakan voice note dengan cara klik record ya. Baiklah siswa semuanya, setelah kalian tadi melihat yang namanya video pembelajaran mengenai kedatangan Jepang di Indonesia, maka selanjutnya silahkan kalian tulis pendapat kalian. Kenapa sih Jepang kok bisa diterima dengan tangan terbuka oleh bangsa Indonesia? Tuliskan jawaban kamu di chat ini. Silahkan langsung di bawah ini, langsung kalian chat, kemudian dilanjutkan dengan mengerjakan soal. Ya, seperti itu. Baiklah siswa semuanya, setelah kalian tadi melihat yang namanya ya, jika sudah kita posting. Nah, jadi sudah ada yang namanya ucapan selamat datang, kemudian kita bahas tentang apa, kemudian mereka disuruh lihat video dan sebuah penegasan perintah dan pertanyaan. Nah, terus kemudian setelah mereka memberikan komentar, sekarang kita berikan yang namanya latihan soal. Tahapan yang ketiga adalah penugasan atau latihan soal untuk mengetahui tingkat pemahaman mereka tentang materi ini. Setelah membuat resume atau menjawab pertanyaan dari voice note, langkah selanjutnya adalah mengukur kemampuan kalian dalam sebuah latihan soal. Maka dari itu, silahkan kerjakan latihan soal berikut ini. Nah, itu ya. Kita langsung posting juga seperti ini. Nah, terus kita mencari link soal sekarang. Kebetulan saya sudah membuat sebuah soal ya. Ini bikinnya di Google Form. Ya, gampang sekali. Nanti kalau gimana sih cara bikin soal, bisa nanti cari di channel saya juga ada tutorial lengkap Google Form ya. Ini jadi di awal tadi kita bikin yang namanya di depan itu adalah identitas siswa, nama, kelas, nomor absen, kemudian langsung ke soal, pilihlah jawaban yang benar ya. Ini ada 10 soal. Dan nanti mereka diatur dalam soal-soal ini itu langsung kita setting mereka bisa hanya menjawab satu saja. Kemudian ketika sudah sampai selesai, mereka nanti akan dikasih keterangan seperti ini. Terima kasih sudah berlatih mengerjakan soal sejarah kelas Sobi PBM Pak Aris. Selamat kamu telah mengikuti PBM kali ini dengan lengkap dan dapat 2 poin. Selamat ya. Oke. Sedangkan untuk kuisnya, ini akan dijadikan kuis. Nanti akan terlihat ini ya, sudah terlihat di sini ya. Setiap siswa akan melihat nilainya setelah dia mengerjakan soal dan kemudian klik kirim, nanti akan muncul nilainya berapa. Terus dia juga bisa melihat poin atau nilainya. Kita simpan. Sekarang kita kirim. Nah, sekarang kita cari tautannya di sini, kita perpendek, kita salin, kemudian kita masukkan ke sini. Link soal. Yes. Silakan, sudah selesai? Kita posting soalnya. Nah, ini ya sudah ya beres. Yang terakhir adalah setelah kalian mengikuti PBM online Sobi,
ketiga kali ini, maka kalian berhak atas 25 poin. Selamat ya. Nah, gitu ya. Jadi hari ini kita posting ya. Jadi hari ini kita dalam nggak sampai 15 menit ya, masih 10 menitan, kita sudah bikin yang namanya materi pembelajaran, kemudian dengan melihat video, dengan memberikan perintah voice note, kemudian sudah nyampe ke soal dan akhirnya siswa sudah selesai. Jadi kalau misalkan kita hitung-hitung ke kawan-kawan atau Bapak Ibu guru, dalam waktu 2 kali 45 menit atau 90 menit atau 1 jam setengah, insya Allah pembelajaran itu sudah tuntas. Dalam artian sudah selesai semuanya ya. Siswa sudah memahami materinya dengan video, kemudian siswa tadi memberikan penjelasan melalui voice note, dan siswa mengerjakan soalnya langsung keluar nilainya. Nah, kebetulan ini adalah pembelajaran SHOBI, siswa saya juga selain mendapatkan nilai juga mendapatkan poin seperti itu ya. Baik, setelah ini kita langsung selesai semua dan mereka tinggal menunggu respon dari siswa. Nah, Bapak Ibu, itu adalah cara-cara mudah untuk membuat yang namanya pembelajaran online menggunakan kelas SHOBI. Untuk contoh-contoh yang setelah saya lakukan di kelas SHOBI, itu ada beberapa ya, seperti ini. Ini contohnya adalah latihan soal SHOBI ya. Ini adalah latihan soal SHOBI. Ini ada beberapa siswa yang sudah mengumpulkan. Tanda seperti ini berarti siswa sudah menjawab ya. Ini contoh ya. Setelah mengerjakan upload capture nilai kamu dapat 25 poin. Kita lihat capture-nya dan seperti ini ya. Wow, dapat 70. Kita bisa kasih balasan seperti ini. Kita klik saja di sini. Yes. Wow, dapat 70. Keren. Kita save. Sehingga nanti ibaratnya kita sudah ngasih feedback ya atau tanggapan pada siswa. Seperti ini kita cek ya. Wow, dapat 70. Keren. Oke. Terus kita down. Ya. Terus kita juga bisa ngasih keterangan down. Good job. Yes, seperti itu. Kita copy dulu biar nggak banyak-banyak kita nulis nanti. Seperti ini ya. Nah, maka semua yang siswa yang sudah dikasih balasan, ya ini good job. Nah, ini pasti akan muncul warna merah seperti itu. Berarti sudah kita tanggapi. Sekarang ini ya, Afida, kita langsung kasih good job. Kita posting biar tahu Bapak Ibu apa sih yang saya tugaskan kemarin. Ini ya Bapak Ibu, kita dengarkan. Baik, untuk pertemuan selanjutnya, agar kalian bisa mengakses yang namanya soal, Pak Aris sudah menyiapkan yang namanya soal di Quizzes. Silakan dikerjakan link tersebut yang akan di-share Pak Aris. Kemudian yang sudah mengerjakan, capture dan upload di sini, di tempat sini ya. Terus kemudian nanti akan mendapatkan 20 poin. Ya, itu ya. Terus kemudian soalnya ini yang dikerjakan sama siswa ada batasannya juga. Kemarin itu sudah saya kasih soal. Nah ini contohnya saya mau ngerjakan misalkan ya. Misalkan, ini saya sebagai siswa. Seperti apa sih soalnya Pak Aris? Jadi mereka tinggal langsung ngerjakan aja. Ini ya, kita klik mulai game. Nah ini. Nah, sudah ada suaranya ya dengan Quizzes. Question, penanda tangan menyerahnya Jepang di... Aduh, apa ini ya jawabannya ya? Harada. Oke, kita tunggu. Question, beliau adalah salah satu perumus dasar negara saat sidang BPUPKI pertama. Siapakah? Oke, kita lihat lagi. Soal nomor 3. Question, di bawah ini adalah Rajiman Widyodiningrat yang merupakan Oke, mana ya Rajiman? Question, peristiwa Rengas Dengklok terjadi karena Option 1, Jepang telah menyerah kepada Belanda dan terjadi. Oke, terus? Question, sidang BPUPKI pertama dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 29 Mei setanggal 1 BPUPKI Juni. ya? Oke, lanjut. Question, di bawah ini merupakan hasil dari sidang PPKI 1 kecuali. Option 1, tugas Presiden dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat. Option 2, mengangkat Soekarno sebagai Presiden RI.
Option 3, Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi. Option 4, mengesahkan UUD 1945. Kecuali ya? Apa ya jawabannya? Aduh, Option waktunya 5, mau habis, membentuk waktunya mau habis. 12 kementerian dan 4 menteri negara. Oh, ada 2 ya? Aduh, sorry. Oh, salah. Ini sama ini. Ini nggak usah. Ada 2 jawabannya yang nggak ada ya. Lanjut. Oh, ini ya, klik jawab, sorry. Question, beliau adalah orang yang ditemui oleh Soekarno DKEK di Vietnam untuk membicarakan kemerdekaan Indonesia. Beliau adalah Siapa ya? Oh, ini mungkin. Oh, Harada sih. Oh, Question, golongan pemuda berencana untuk mengasingkan Soekarno ke Rengas Dengklok dengan melakukan pertemuan atau rapat yang dilaksanakan di di mana ya? Option 1, Di mana Asrama ini ya? Pemuda Bapeti. Mana ya? Oh, ini aja deh. Salah paling. Question, sidang antara BPU PKII yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni tahun 1945 menghasilkan Option 1, Jakarta Charter. Option 2, Dasar Negara. Option 3, Ideologi Negara. Option 4, Piagam Jakarta. Sama semua. Bingung saya. Oke, lanjut. Question, Jepang menyerah kepada sekutu disebabkan oleh pengeboman pada tanggal 6 Agustus tahun 1945 yang terjadi di kota Hiroshima ya? Option 1, Nagasaki. Oh, Nagasaki harusnya ya. Keliru saya. Oke, Redemption. Ya. Question, sidang antara BPU PKII yang tadi dilaksanakan salah pada tanggal 22 Juni tahun 1945 menghasilkan Option Jakarta 1, Charta, Dasar Piagam Negara. Jakarta. Mungkin. Kita lihat hasilnya. Karena tadi saya agak setengah ngawur dan jawabannya ya salah 2 deh. Ya, itu ya contoh kuis yang dikerjakan sama siswa. Dan itu nanti mereka di-capture, kemudian dia, seperti itu ya. Baik Bapak Ibu, itu tadi adalah contoh bagaimana dalam waktu 2 kali 45 menit atau 1 jam pelajaran, kita bisa membuat satu pembelajaran utuh dengan cara menyampaikan yang namanya materi, kemudian kita juga memberikan feedback dengan ulasan tentang materi. Yang terakhir adalah mengukur kemampuan siswa dengan cara membuat sebuah kuis. Dengan demikian, tidak ada keraguan buat Bapak Ibu untuk mencoba membuat sistem pembelajaran kelas online menggunakan Sobi. Kenapa dengan Sobi? Karena melalui Sobi kita akan belajar lebih cantik, lebih menarik, dan tentunya unik. Terima kasih. Terus pantengin yang namanya channel Aris Eka Prasetya Official, akan ditemukan banyak sekali video tutorial. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Terus pantengin channel Aris Eka Prasetya Official. Assalamualaikum.